Yo, minasan! Mari kita kembali pada pertarungan Megumi melawan Registar dan para keroconya karena negosiasi mereka telah gagal. Diawali dari sebuah bola mata yang terlepas dari tubuh seseorang dan terjatuh di udara, tepat di samping balkon terbuka, tempat Megumi berdiri, tiba-tiba meledak. Hal ini disebabkan oleh pemain lain bernama Iori Hazenoki, salah satu sekutu dari Regi. Namun, tembakan itu juga nyaris saja mengenai Regi. Dari lantai atas, Shaman bermata satu itu mematahkan beberapa giginya sambil menanyakan apakah target mereka sudah mati. Meskipun begitu, Megumi berhasil lolos dari asap yang tercipta akibat ledakan tersebut dan segera menghindari serangan dari Remi. Dengan sengaja, Remi mencoba untuk menyerang Megumi dengan rambutnya yang menyerupai senjata penyengat kala jengking. Tetapi, Megumi membalas dan melemparkan tubuh Remi ke lantai. Megumi berteriak pada Remi, menanyakan padanya apakah dia mau menerima ini. Sementara itu, Hazenoki berayun turun dari lantai atas dan melemparkan giginya ke arah Megumi seperti proyektil. Begitupun dengan Regi yang juga melemparkan kertas kwitansi yang berubah menjadi gas dan memercik ke seluruh tubuh Megumi. Megumi lantas mengetahui jika itu adalah bensin. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana bahan peledak Hazenoki yang berasal dari giginya itu menyerang Megumi maupun Remi, menghasilkan ledakan besar yang terjadi di bagian atas gedung. Regi pun membuka pintu dan keluar dari ruangan tempat dia bersembunyi dari ledakan. Dia bertanya apakah mereka sudah tewas. Tetapi Hazenoki melihat Megumi masuk ke ruangan lain untuk menghindari ledakan itu sama seperti Regi. Tentu saja hal ini membuat Regi memuji kegigihan Megumi. Tapi mereka yakin setidaknya mereka sudah sedikit melukainya. Megumi menyingkirkan pintu yang menimpanya dan memberitahu Remi bahwa kelompok Regi tidak akan pernah melindunginya ataupun peduli soal keselamatannya. Ledakan itu bisa dengan mudah membunuh Remi jika Megumi tidak menolongnya, membuktikan bahwa Remi benar-benar bisa dibuang. Ketika Megumi mencoba meninggalkannya dan menyuruh Remi untuk pergi dari tempat itu, Remi pun menusuk Megumi dari belakang dengan rambutnya. Megumi merasa muak dengan Remi, tetapi dengan putus asa, Remi memohon pada Megumi untuk mengatakan padanya bahwa Megumi menyukai Remi dan Megumi akan melindunginya. Megumi pun merasa jijik dan menyadari bahwa seorang sampah seperti Remi adalah tipe orang yang lebih mementingkan perkataan dibandingkan perbuatan seseorang. Wah, ucapan yang keren tuh buat kamu-kamu yang gampang dirayu lewat perkataan. Lihat juga dong tindakannya. Apakah dia memperjuangkanmu? Ya. Tiba-tiba, Chizuru Hari sebagai pemain yang dilempar Megumi ke sisi gedung pada awal pertarungan kini telah menemui mereka lagi. Dia memuji Megumi karena telah mengalahkannya sebelumnya, tetapi menyadari bahwa Megumi sudah dalam kondisi yang terluka sekarang. Hari juga menyebutkan betapa sulitnya memanjat gedung, tetapi Megumi mengejeknya sebagai manusia purba karena tidak menaiki tangga. Megumi tahu 4 lawan 1 akan sangat sulit baginya, tapi Megumi bertekad untuk mendapatkan poin mereka apapun yang terjadi. Tiba-tiba, Kogane mengumumkan bahwa aturan baru telah ditambahkan ke dalam Culling Game. Aturan nomor 10 yaitu memungkinkan pemain untuk mentransfer poin antara satu sama lain. Sontak, Megumi terkejut dan memperlihatkan senyumannya karena kembali bersemangat. Megumi pun segera melakukan perlawanan terhadap Hari selagi perhatiannya teralihkan. Megumi lalu memanggil Max Elephant dan memaksa Hari keluar dari gedung. Megumi juga menggunakan Nue untuk bisa langsung menyerang Hari di udara. Kita pun diperlihatkan bagaimana Megumi menghancurkan wajah musuhnya itu dengan menggunakan gagang pedangnya. Naas bagi Hari yang jatuh ke tanah dengan kondisi luka parah. Ia hanya bisa mengutuk Megumi karena telah menyakitinya. Sebelum Hari bisa bangun, Megumi lantas menyayat wajah musuhnya itu dengan pedangnya hingga akhirnya musuhnya tewas. Untuk sesaat, Megumi mengingat bahwa mulai dari sekarang mereka masih harus mengumpulkan poin
agar Sumiki tidak akan dipaksa untuk ikut serta dalam pertarungan hidup dan mati ini. Megumi berusaha tidak panik dan mempercayakan pada yang lainnya. Tapi Megumi tidak ingin terikat dengan poin mereka. Ia harus melakukan apapun yang ia bisa untuk menghadapi serangan apapun yang musuhnya arahkan padanya. Kogane pun menghadiahi Megumi 5 poin. Regi dan Hazenoki pun turun dari gedung untuk menemui Megumi dengan menggunakan payung. Regi mengomel dengan kurangnya keterampilan Hari. Bahkan Hari tewas sebelum menunjukkan teknik kutukannya. Megumi memperhatikan bahwa Remi mungkin sudah kabur. Tetapi Megumi masih kalah jumlah dan merasakan efek ledakan pertama pada tubuhnya. Megumi menganalisis jika dirinya tidak bisa melarikan diri, haruskah Megumi memakai domainnya lagi? Tetapi domain expansion-nya juga bukan pilihan karena masih belum sempurna. Sehingga Megumi tidak bisa menyegel musuhnya dalam perisai tertutup. Kemungkinan terburuknya adalah kalau mereka berhasil kabur dari domain Megumi dan pertarungannya berlanjut. Domain Megumi hanya akan percuma. Siapa sangka Hazenoki kembali melakukan serangan dengan cara meludahkan salah satu giginya yang terlepas ke arah Megumi untuk digunakan sebagai bom lain. Tapi seseorang melangkah tepat di ledakan itu untuk melindungi Megumi. Tentu saja, semua orang dikejutkan dengan orang baru yang muncul tersebut. Dia adalah Fumihiko Takaba. Takaba menyatakan bahwa pertarungan 2 lawan 1 tidak adil dan menyebut Regi dan Hazenoki pengecut. Takaba menambahkan bahwa serangan mereka tidak menimbulkan luka apapun padanya. Padahal pendarahan di wajah dan kepalanya memperjelas bahwa dia sebenarnya terluka, sehingga membingungkan Megumi. Fumihiko Takaba memutuskan untuk membantu Megumi karena pria berusia 35 tahun itu dapat mengetahui apakah seseorang itu baik atau buruk dari wajahnya. Takaba segera menyadari jika Megumi memiliki wajah yang terlihat cukup jahat juga, tetapi menganggapnya sebagai evolusi gaya relatif Yutori. Megumi pun mencoba mengoreksinya dengan kata-kata yang benar, yaitu Yutori memakai evaluasi yang absolut. Megumi juga menyadari jika Takaba itu eksentrik. Terlepas dari kepribadiannya, Takaba melindungi Megumi sehingga Megumi mau mempercayainya. Regi dan Hazenoki tidak mengenali Takaba, jadi mereka mencoba menanyakan dari periode mana dia berasal. Takaba menyela Hazenoki dengan berasumsi pertanyaannya adalah apakah dia lucu atau tidak. Takaba menjelaskan bahwa kostumnya didasarkan pada pahlawan super yang membuatnya pertama kali tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, aura intimidasi Takaba pun muncul ketika dirinya bersiap menceritakan lelucon. Ia bersumpah pada kostumnya itu bahwa ia tidak akan membuat guyonan yang garing. Hazenoki dan Regi bersiap pada serangan yang akan datang padanya. Namun Takaba hanya menceritakan lelucon berbunyi, "Jangan menikah denganku, aku tidak ingin kamu menjadi wifi-ku." Sayangnya, semua orang hanya terdiam karena tidak menganggapnya lucu. Sampai-sampai angin sepoi-sepoi lalu bertiup ke arah mereka. Takaba pun berteriak memaki mereka sebagai penonton sampah. Menurutnya, selalu saja ada orang yang bermasalah seperti mereka yang sejak lahir selalu cemberut, tapi masih saja duduk di kursi paling depan panggung. Bukannya membela, Megumi justru menyalahkan lelucon Takaba. Bahkan, Megumi menganggap Takaba dan Todou adalah tipe yang sama. Takaba melanjutkan perkataannya bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka karena dirinya adalah seorang komedian. Kita pun diperlihatkan bagaimana Takaba melancarkan tendangan terbang yang sangat keras hingga membuat Hazenoki terlempar dan menabrak sebuah gedung. Regi langsung menilai bahwa perubahan keluaran energi terkutuk Takaba sangatlah besar dan Takaba sebagai komedian yang gagal itu sebenarnya kuat. Takaba pun melakukan handstand dan menjelaskan bahwa dia adalah pemain jadul yang pro kekerasan. Hal itu memberi Megumi cukup waktu untuk mengambil posisi untuk melancarkan aksinya. Megumi pun mencoba menyerang Regi secara mendadak dari bayangan Regi sendiri, tetapi Regi melompat dari tanah tepat waktu untuk menghindarinya. Megumi memberitahu Takaba bahwa mereka harus memisahkan Hazenoki dan Regi.
Ketika Megumi menjelaskan teknik kutukan untuk mengubah bagian tubuh Hazenoki menjadi peledak, serta teknik pembalik kutukan yang ia miliki, Megumi juga memberitahu Takaba untuk berhenti terlalu dekat dengan wajahnya. Megumi lalu menggunakan Kogane untuk mengonfirmasi bahwa Hiromi Higuruma adalah orang yang menambahkan aturan ke-10 ke dalam Culling Game. Megumi yakin bahwa Yuji menyelesaikan misinya. Dengan itu, Megumi menyatakan bahwa dia sudah selesai dengan koloni ini dan memberitahu Regi jika dirinya akan membiarkan musuhnya pergi jika dia mundur. Tetapi Regi menolak karena dia perlu mengganti poin Kizuru Hari yang hilang setelah dibunuh oleh Megumi. Ketika Megumi tahu jika Hazenoki telah pulih dari dropkick yang diterimanya, Megumi pun memanggil Takaba. Komedian itu lantas mengabaikan Hazenoki di hadapannya dan memperkenalkan dirinya dengan baik kepada Megumi. Saat itulah Megumi meminta Takaba mengambil poin Hazenoki jika memungkinkan. Takaba pun menerima permintaan itu dengan syarat karena Takaba adalah komedian, jadi ia tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merenggut senyuman seseorang secara permanen. Megumi pun menyetujuinya, yang jelas Takaba bisa menang. Takaba pun tersenyum puas dan mulai bergerak dengan gerakan anehnya. Sementara Hazenoki mengirimkan proyektil peledak ke arahnya. Siapa sangka Takaba menangkis proyektil itu dengan kipas angin bulunya sembari berteriak, "Tamaya!" Ucapan yang diteriakkan saat kembang api dinyalakan. Dan proyektil itu pun meledak di gedung. Sementara Takaba sudah berhasil menutup jarak untuk memulai pertarungan jarak dekat. Takaba mampu menangkis tinju Hazenoki dan menepukkan kipas pada mata Hazenoki. Takaba kemudian menghilang, tapi dalam sekejap sudah muncul kembali untuk menyodok bagian belakang lawannya itu sebagai lelucon. Tentu saja Hazenoki merasa kesal dengan perkelahian lucu ini dan merasa diremehkan. Tetapi Takaba segera melanjutkan serangan dengan tendangan kuat yang membuat lawannya itu terlempar dan menembus bangunan lain. Hal itu membuat Megumi terkesan. Megumi mengungkapkan bahwa dia senang Takaba bukanlah musuhnya. Takaba dengan senang hati membantu Megumi dan mengucapkan selamat tinggal pada Megumi serta menyuruhnya untuk tetap hidup. Regi lantas mengancam bahwa Hazenoki akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung setelah diejek seperti itu. Megumi pun menyuruh Regi untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri karena setelah tujuan Megumi tercapai di koloni ini, maka Megumi bisa bertarung 1 lawan 1 dengan bebas tanpa perlu menahan diri. Sambil berlari di jalanan untuk menghindari serangan, Regi berkomentar betapa terkejutnya dirinya melihat Megumi memiliki Shikigami seperti Max Elephant. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Max Elephant mencoba menyemprot Regi dengan semburan air. Namun Regi mampu menghindarinya. Saat itu pula, Megumi melompat dari gedung di atas Regi bersama Shikigami Rabbit Escape miliknya, membuat Regi melemparkan kwitansi dan mengubahnya menjadi jaring yang mampu menjerat kelinci-kelinci itu. Untung saja, Megumi menghindari jaring dan melompat ke rantai yang diikatkan pada 2 tiang untuk menghentikan pendaratannya ke jalanan. Regi pun mengaktifkan teknik kutukan bawaannya bernama Contract Object Reproduction dan mengubah beberapa kwitansi menjadi pisau dapur. Pisau itu terbang ke arah Megumi sebagai proyektil, tapi Megumi mampu menangkisnya dengan pedangnya sendiri. Beberapa kelinci tertusuk pisau membuat Regi menduga bahwa tidak seperti Shikigami lainnya, mereka dapat muncul kembali tidak peduli berapa banyak yang dihancurkan. Regi tahu Megumi telah mengetahui teknik kutukannya yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang tertulis di kwitansi tersebut. Regi lantas membakar kwitansi dengan tekniknya untuk membuat ulang kontrak dan memberikan dirinya sensasi seolah telah menginap 2 malam di penginapan bintang 5 Jepang. Regi sekarang segar kembali setelah bersantai di sumber air panas selama 2 malam. Sebaliknya, Megumi kelelahan karena penyergapan dan telah menggunakan beberapa Shikigami. Megumi mengakui jika dirinya selalu menggunakan beberapa Shikigami sekaligus. Tapi, dia biasanya memanggil Max Elephant sendirian karena membakar energi terkutuknya. Kemudian, Regi menyadari bahwa Megumi tidak dapat memunculkan kembali Shikigaminya setelah mereka terluka. Dan tanpa Divine Dog Totality yang fleksibel,
pilihannya terbatas. Regi menambahkan bahwa mereka berdua dalam posisi perang bertahan di mana keduanya tidak punya teknik yang lebih kuat untuk bisa saling membunuh. Megumi pun membenarkannya dan memilih untuk kabur. Megumi lantas memanggil Nue untuk membawanya pergi. Tetapi dengan cepat Regi memanggil drone yang dilengkapi kamera untuk mengikuti lawannya dan memantaunya menggunakan ponsel sebagai penerima. Regi juga memanggil motor Vespa untuk mengejar musuhnya dan melacak posisi Megumi ke gimnasium atau gedung olahraga umum. Regi mempertanyakan apakah Megumi benar-benar melarikan diri atau dia mencoba memancing pertarungan di dalam. Regi bisa saja membakar gedung itu, tetapi Regi tidak ingin pengejarannya terjadi lagi. Di dalam gedung olahraga, Megumi senang melihat areanya seluas yang dia harapkan. Tetapi Regi muncul lewat balkon di atasnya dan menanyakan apa yang sedang direncanakan oleh lawannya itu. Megumi mengatakan Regi kemungkinan besar merencanakan sesuatu juga. Regi menjawab, sulit untuk mengatakannya karena Shaman hanyalah penipu. Tiba-tiba, dua truk menabrak dinding gedung dan melaju lurus ke arah Megumi. Sontak, Megumi sangat terkejut. Megumi bertindak cepat dan mampu menyelinap ke bawah kendaraan yang nyaris saja menabraknya dengan aman. Megumi kesal karena Regi menyesatkannya dengan mengklaim bahwa dirinya tidak punya teknik yang lebih kuat lagi. Di saat yang sama, dua tanaman pot dibuat ulang di atas Megumi sehingga tidak terlihat dan jatuh tepat di atas kepalanya. Ketika pertahanan Megumi terbuka, Regi melanjutkan serangannya dengan mengiris punggung dan lengan kiri Megumi dengan pisau kecil. Megumi terkena beberapa kali dan mencoba mundur, tapi Regi melemparkan lobak ke arah Megumi. Terganggu oleh proyektil yang tidak lazim itu, Megumi terkejut ketika daikon itu pecah dan memperlihatkan pisau dapur di dalamnya. Pisau itu kini menusuk siku Megumi dan kemudian Regi muncul untuk menendang wajahnya. Megumi pun sekarang terjatuh ke lantai dengan luka di sekujur tubuhnya. Regi menjelaskan bahwa benda-benda yang dia ciptakan ulang berperilaku seperti Shikigami. Pisau dan semacamnya biasanya tidak bisa terbang di udara, tetapi Regi bisa membuatnya melakukannya dengan perintah sederhana. Regi tidak menganggap Megumi mau menurutinya, tetapi dia tetap meminta poin dari Megumi sebagai imbalan atas kematian yang tidak menyakitkan. Namun Megumi berusaha bangkit dan menanggapi dengan mengatakan bahwa teknik penghalang sulit baginya. Megumi tidak bisa membuat lingkungan buatan di atas lingkungan nyata dengan ukuran yang berbeda. Namun, Megumi dapat menggunakan gedung olahraga tersebut sebagai tempat yang sempurna untuk domainnya. Sesuai rencana, Megumi lantas menggunakan domain expansion-nya, Chimera Shadow Garden. Kita pun diperlihatkan bagaimana Megumi secara paksa menutup penghalang di sekitar gedung olahraga untuk menjebak Regi di dalam. Regi tidak menyangka jika Megumi adalah seorang shaman yang mampu menggunakan domain expansion setingkat ini. Setelah berhasil membalikkan keadaan, Megumi mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah bilang kalau dia tidak punya teknik yang lebih kuat. Karena menyembunyikan jurus andalan itulah esensi dari pertarungan teknik kutukan. Wah, pertarungan yang sangat keren ya minasan. Apakah dengan ini Megumi mampu mengalahkan Regi? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.